Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Zahrotin Anifatul Lutfia. Saya dari kelompok 8 yang akan menjelaskan atau memaparkan tentang pengertian dari karya ilmiah, cara pembuatan laporan, dan kaidah pembuatan laporan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Definisi karya ilmiah menurut Sujiman dan Sugono 1991 adalah karya tulis dengan penyusunan berdasarkan kajian ilmiah. Sedangkan menurut Surya Sumantri 1995 dalam Finuza 2020, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi penalaran keilmuan serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, metodis, dan sintesis analisis. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli, menurut Eko Susilo 1995, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Menurut Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan pembangunan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. Pengertian karya tulis ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Terdapat jenis-jenis dari karya ilmiah seperti antara lain laporan penelitian, makalah, seminar atau simposium, dan artikel jurnal yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Menurut ahli karya ilmiah terdapat 3 jenis, yaitu antara lain makalah dan skripsi, kertas kerja, laporan penelitian, tesis, dan lain-lain. Mungkin sebagai orang awam, Anda masih asing dengan berbagai jenis karya ilmiah ini. Berikut ini penjelasan dari jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. Menurut KBBI, makalah adalah tulisan resmi suatu pokok dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan serta disusun untuk diterbitkan, dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Menurut KBBI, skripsi ialah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. Yang ketiga yaitu kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah.
Namun, penjabaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Yang keempat yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Karya tulis ini akan memperbincangkan pengujian terhadap satu atau lebih hipotesis dan ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar magister atau S2. Yang B, cara pembuatan laporan. Laporan dalam bahasa Inggris, report. Maknanya bahwa jika seseorang ditugaskan mengadakan penelitian dan setelah itu ia harus membawa hasil fakta dan data hasil penelitian tersebut dengan objektif dan tulus. Laporan dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi. Isi laporan yang benar akan mendorong mutu penulisan laporan yang baik. Artinya, kebenaran isi tercakup pada laporan yang memiliki bentuk yang sistematis, penalaran yang jelas, dan mengikuti bahasa yang kritis. Secara umum, laporan dapat dianggap sebagai pelaksanaan komunikasi secara tertulis dan lisan. Sedangkan secara khusus, yaitu dalam konteks administrasi, laporan memperoleh pengertian khusus sebagai pertanggungjawaban, pelaksanaan tugas, dan fungsi setiap satuan organisasi, agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau pengambilan keputusan. Sebuah laporan harus memuat data yang benar, objektif, dan sistematis. Struktur laporan meliputi 1. Cover. Cover merupakan halaman yang letaknya berada di bagian paling awal sebuah laporan. Sama halnya dengan makalah. Di dalam cover sebuah laporan juga memuat judul, identitas, dan keterangan dari penulis. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang tidak boleh dilewatkan dalam membuat sebuah laporan. Halaman ini nantinya berfungsi untuk mengantarkan pembaca agar dapat memahami laporan seperti apa yang telah dibuat. Untuk membuat kata pengantar di sebuah laporan, bisa melihat berbagai contoh kata pengantar yang baik dan benar sebagai referensi. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi merupakan halaman yang di dalamnya memuat pemetaan halaman untuk setiap bagian, mulai dari kata pengantar sampai halaman terakhir. Yang keempat, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan yang berisi beberapa sub-bab seperti latar belakang dan tujuan kegiatan. Yang kelima, pembahasan. Pembahasan atau bisa disebut juga sebagai isi merupakan bagian inti dari laporan yang dibuat. Sebisa mungkin harus menjelaskan secara detail dan mencakup unsur 5W plus 1H. Yang keenam yaitu penutup. Penutup biasanya berisi kesimpulan tentang kegiatan dan laporan yang telah dibuat. Dalam penutup bisa dituliskan ringkasan tentang hal-hal yang dipaparkan sebelumnya. Selain kesimpulan, dapat juga menambahkan saran untuk para pihak yang terkait atau kendala yang dialami selama kegiatan berlangsung. Yang ketujuh yaitu lampiran. Lampiran adalah halaman yang memuat berbagai dokumentasi tentang kegiatan yang telah dilakukan. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto atau gambar, tabel, surat, dan sebagainya. Yang C yaitu kaidah pembuatan laporan. Penyusunan karya ilmiah atau sebuah laporan memberikan manfaat yang besar.
memberikan manfaat yang besar sekali, baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Sekurang-kurangnya ada beberapa manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut, yang intinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat bagi penulis. A. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang B. Melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari sebagai sumber. Yang C. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang D. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang E. Memperoleh kepuasan intelektual. Yang F. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang G. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat bagi pembaca. A. Pembaca dapat mengetahui memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Yang B. Pembaca dapat mengetahui dan memahami naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah. Yang C. Pembaca dapat mengetahui, memahami, dan mampu mengimplementasikan teori, konsep, dan langkah-langkah penulisan karya ilmiah dan unsur-unsurnya. Yang D. Pembaca mengetahui, memahami, dan menguasai tentang kajian kepustakaan untuk mengimplementasikan dalam penulisan karya ilmiah. Yang E. Pembaca dapat mengetahui, memahami, dan menguasai tentang pembuatan skripsi, tesis, disertai jurnal. Yang ketiga, manfaat bagi mahasiswa. Yang A. Mahasiswa dapat mengetahui, memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Yang B. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah. Yang C. Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan mampu mengimplementasikan teori, konsep, dan langkah-langkah penulisan karangan ilmiah dan unsur-unsurnya. Yang D. Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menguasai tentang kajian kepustakaan untuk mengimplementasikan dalam penulisan karangan ilmiah. Yang E. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan menguasai tentang pembuatan skripsi, tesis, disertai jurnal. Yang F. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan menguasai cara pengajian tabel grafik beserta petunjuk pembuatan tabel. Yang G. Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menguasai pembuatan biografi, summary, dan indeks. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah digunakan untuk penelitian yang dilakukan di tingkat pendidikan dan penelitian di sebuah proyek pekerjaan. Terdapat juga fungsi dari penulisan karya ilmiah yang perlu diketahui oleh orang yang hendak menyusun karya ilmiah. Karya ilmiah juga memerlukan data yang akurat agar dapat dibuktikan keasliannya, agar lebih mudah dalam penyusunan laporan. Sebaik-baiknya melakukan riset serta pengujian data lebih awal. Nantinya data tersebut akan sangat berguna untuk penulisan pada sebuah laporan. Laporan ini sangat bermanfaat untuk menguji ketelitian dan pemahaman Anda mengenai materi yang dibuat. Yaitulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.